Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang kehidupan manusia, ya, dari lahir sampai meninggal. Ya, dalam suratul Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa sayba yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Suratul Rum ayat 54. Ini menarik kita bahas, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, ya, dari apa? Min dha'fin, dari posisi lemah, dari dalam keadaan lemah. Coba kita perhatikan, begitu kita lahir ke dunia, posisi kita lemah apa kuat? Lemah. Lemah, ya. Lemah apanya? Ya, lemah semuanya, ya. Lemah ekonominya pasti, belum punya apa-apa, ya kan? Ya enggak? Udah punya mobil? Belum punya. Jangankan mobil, ya, baju saja enggak punya, ya enggak? Baju saja enggak punya. Ya, lemah fisiknya, ya kan? Pernah enggak Anda melihat bayi lahir langsung lari memukul Anda? Ya bisa, ya. Jadi fisiknya sangat lemah. Lemah akalnya, bahkan belum berfungsi, ya kan? Akalnya belum berfungsi. Jadi lemah pengalamannya, lemah segalanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dahulu posisi bayi dalam keadaan lemah. Namun demikian, dalam kelemahan seorang bayi ada kelebihan, ya. Siapa yang tahu kira-kira kelebihannya apa bayi itu? Nah, bagus, ya. Kelebihannya adalah tidak punya dosa, suci. Walaupun dia dilahirkan dari siapa? Penyembah berhala, ya. Walaupun orang tuanya penyembah berhala, orang tuanya pemakan bangkai, orang tuanya pembunuh, ya. Tapi apabila bayi dikeluarkan dari perutnya, bayi sudah punya dosa membunuh apa belum? Ya. Yang membunuh itu orang tuanya, ya orang tuanya yang dosa. Ya, bayinya tetap apa? Suci. Ya, tidak punya dosa. Ya, itulah kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, posisi fitrah inilah yang kemudian orang suka melihatnya, suka menggendongnya,
suka menciumnya. Bahkan mungkin kita tidak ingat dan pasti tidak ingat ya, ketika masa bayi kita, ibu kita yang mengandung ya lemah bertambah lemah, wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi amaihi. Dialah yang meneteki kita ya, selama 2 tahun dan seterusnya, mengalami proses sejarah yang panjang. Ya, apa sejarahnya? Ya, mengalami berbagai macam Umi itu yang paham itu ya, sedang makan, ini bayinya nguyuh gitu ya. Ini sudah biasa itu ya. Ya, tetapi orang tuanya gak jengkel ya, tetap sayang. Bahkan apa yang terjadi, ayahnya baru pulang dari kantor dalam keadaan capek gitu ya, melihat si bayi ini tersenyum, udah langsung hilang segala capek-capeknya itu ya. Jadi bayi dalam posisi lemah, tapi dia tidak punya dosa ya, luar biasa. Kemudian seiring perjalanan waktu, bayi ini bertambah kuat. Summa ja'ala mim ba'di dha'fin quwwah ya. Kemudian kami jadikan setelah dia lemah ya, kemudian menjadi kuat ya. Ibunya luar biasa peduli sama anaknya. Ya, pagi-pagi ngasih air ASI ya, air minum yang tidak ada tandingannya, luar biasa, penuh dengan mineral ya. Kemudian siang dikit ya, selalu disayang, dimanja, didekapnya, kan gitu ya. Disayang, dimanja, didekapnya. Itu ketika masa kecil kita. Sampai akhirnya dia mulai bisa bicara ya, bisa mulai merambat, bisa berjalan, bisa berlari. Ini kekuatan Allah berikan sedikit demi sedikit. Allah senantiasa memberikan rezeki lewat tetek ibunya, kan begitu. Kemudian ibunya menyediakan berbagai macam makanan, lama kelamaan dia bisa makan ya. Kemudian dibelikan daging macam-macam ya, akhirnya menjadi kuat ya. Summa ja'ala mim ba'di dha'fin quwwah. Nah, perjalanan kuwah ini adalah dari bayi sampai apa? Umur pertengahan, remaja sampai dewasa. Ini dewasa inilah puncak sesungguhnya. Karena apa? Allah memberikan kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan intelektual, kan begitu ya? Harusnya begitu ya. Allah memfasilitasi. Maka tergantung daripada orang itu. Sesungguhnya Allah telah memberikan piranti ya kepada setiap manusia. Tapi tergantung manusia itu sendiri ya, bagaimana dia menggunakan kekuatannya yang Allah berikan secara gratis kepada kita. Untuk apa dia? Disitulah maka waktu yang sangat berharga ini adalah waktu masa muda, waktu Allah berikan kekuatan. Maka Ali itu paling takut ya. Dia apabila ditanya, waktu mudamu kau gunakan untuk apa? Nah, itu pertanyaan yang paling ditakuti oleh Ali radhiyallahu anhu. Padahal beliau seorang pemuda yang hebat gitu ya. Nah, ini kekuatan setelah dewasa gitu ya, umur 30 tahun ya, dan sebenarnya sudah masa puncak, ini normalnya ya. Kemudian setelah itu summa ja'ala mim ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban ya. Kemudian Allah jadikan setelah kuat itu mulai turun, dha'fan wa syaiba, turun, kemudian wa syaiban, dan
beruban ya. Jadi kalau di masa muda wajahnya kelihatan cakep ya, cantik, bagus, tubuhnya kelihatan kuat ya. Kemudian pakaiannya hebat ya, usahanya lagi berhasil ya, punya ini, punya itu dan seterusnya. Tapi setelah itu mulai turun ya kan? Ada yang bisa menghentikan proses penuaan? Ya. Ada orang yang menghendaki cepat tua? Enggak, ya. Tapi ada orang yang bisa menahan tua? Tidak, ya. Ya mulai kulit pun mulai keriput, ya kan? Rambut mulai putih, ya. Dhofan wa syaiban, ya. Dhofan dia mulai lemah, ya kan? Mulai beruban, kulit mulai berkeriput. Ini kembali lagi. Mengapa demikian? Supaya manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu, bahwa akhirnya manusia meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masa nunduk maning masa tuanya, ya kan? Cuma bedanya apa? Kalau bayi masa lemah dia menyenangkan, didekap, diciumnya. Tapi kalau masa tua, gimana kalau sudah tua? Mau didekap, menciumnya? Mau enggak? Ngeloni, mipisi, sama aja. Dia pepes, dia di tempat, ya kan? Ya, tapi enggak ada yang enggak ada yang mendekap, menciumnya, ya kan? Apa sebabnya? Itu sama-sama kondisi lemah. Ya tergantung daripada amalannya masing-masing. Ketika dia amalannya bagus, insya Allah tidak dikasih pikun. Walaupun dia tua, tapi tetap tubuhnya akan terjaga, kesuciannya, kewangiannya akan terjaga. Ya. Para ulama yang terbukti keulamaannya, mengamalkan agama dengan sempurna, dengan bagus, maka masa tuanya tidak mengalami kepikunan, dan mereka tetap dalam posisi menjaga sunnah, ya, memakai wangi-wangian dan seterusnya, sehingga posisi tuanya pun terhormat, gitu ya. Itulah digambarkan dalam matematika seperti grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat itu apabila ya A-nya lebih besar dari 0 ya Mas Asid, ya, ke atas itu naik sampai di puncak, ya. Setelah di puncak gimana kalau fungsi kuadrat? Turun. Begitu, ya. Jadi tidak mungkin akan terus ke atas, tidak. Ya, dia akan turun lagi. Orang kaya seperti apa dia pasti mengalami tua. Orang cantik seperti apa dia pasti mengalami tua dan keriput, dan akhirnya dia pun akan mati. Oleh karena itu tidak pantas kita sebagai hamba menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berbenah diri mulai masa muda kita, karena sesungguhnya orang yang sangat dicintai Allah dan akan mendapatkan perlindungan nanti di hari akhirat kelak, salah satunya adalah asyabun asya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang, ya, menjadi orang yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia meninggalnya. Maka dia nanti akan dijamin oleh Allah dengan perlindungannya di hari kiamat, ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menjaga amal kita, mendapat perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalam yawma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.